Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sore hari ini kita dapat garapan Scoopy ESP ya, dengan kode ECU K93. Dan kebetulan sore ini lagi hujan deras ya. Jadi saya sempatkan buat video tutorial, dan kebetulan juga garapan tidak terlalu banyak ya. Jadi untuk mengisi waktu luang saja. Kebetulan ini lagi sepi ya bengkelnya. Jadi ini Scoopy SP ini gejalanya itu kelistrikannya itu mati total ya, mati total sama sekali tidak ya. Tidak ada yang mengalir ke speedometer, dan valve juga tidak aktif ya, apalagi pengapian seperti itu kawan-kawan. Nah, untuk banyaknya kasus seperti ini ya, ini sudah pada umumnya ya. Jadi oke, kita cek dulu ya. Nah, ini sama sekali tidak ada aliran listrik ke speedometer ya. Dan ini tadi ini saya sudah ganti akinya supaya pemeriksaan kita untuk memastikan bahwa akinya ini masih bagus ya. Jangan sampai gara-gara aki sehingga kelistrikan ini mati total. Makanya kita ganti yang bagus. Ya meskipun mungkin ini akinya masih bagus, tapi ya yang kita khawatirkan itu ya hal yang seperti itu, bahwa terkadang konsumen itu menganggap bahwa akinya itu masih bagus padahal tidak ya. Dan ini sudah kita cek kompensnya. Nah, pertama-tama yang harus dicek itu sekring 25 ampere itu sebagai sekring utamanya ya. Jadi sekring 25 ampere ini yang langsung ke baterai ya, tanpa melalui kunci kontak. Dan ini sekring untuk ke ECU ya. Nah, ini sekring untuk ke ECU bisa kita lihat apa yang tertera di box ini, yaitu yang sekring 5 ampere ini. Yang kedua yang berdekatan dengan 25 ampere itu sekring yang langsung jalurnya itu langsung ke ECU sebagai arus TMB-nya ECU ya. Nah, biasa kita sebut dengan arus power supply-nya ya. Nah, ini harus dipastikan adanya aliran yang masuk ke ECU. Nah, untuk sampai ke sekring masih aman. Nah, sekarang kita akan cabut soket ECU-nya ya, atau ECM-nya. Wah, ini deras sekali hujan kawan-kawan. Nah, biasanya kalau sore kayak gini sudah tidak bisa lagi buat video ya, karena soalnya lagi biasanya rame ya, tidak sempat. Nah, perlu diperhatikan di sini untuk pemeriksaan arus yang keconya tadi berada di pin 3 ya. Pin 3 untuk warna kabelnya merah strip putih ya. Nah, ini harus ada arus standby 12 volt ya. Nah, ini di pin 3. Oke, kita pakai oven test ya untuk mengecek. Oke, bisa kita lihat bahwa oven testnya menyala ya. Itu artinya bahwa aliran listrik masuk ke ECU. Nah, di sini kita tidak boleh langsung memvonis bahwa ECU-nya yang rusak ya, sebelum kita melakukan pemeriksaan ya. Jadi kalau ada teman-teman langsung memvonis ECU-nya ini rusak ya, kita belum bisa percaya 100% ya sebelum melakukan pemeriksaan. Dan sekarang kita mau cek dulu masanya. Untuk kabel masa di sini warna kabelnya hijau ya. Nah, itu sebagai masa ECU ya. Kita cek dulu apakah ada aliran listriknya. Ada. Jadi ini oven test juga yang sering saya pakai, karena kalau masa yang kita ukur warna oven testnya itu warna biru. Nah, ini sudah banyak yang laku di beberapa teman bengkel ya, khususnya di Polewali Mandar ya. Nah, terus kita akan mengecek. Jadi masa yang masuk ke ECU itu ada juga. Sekarang kita akan melakukan pengecekan
kabel input dari kunci kontak ya. Nah, untuk kabel inputnya kunci kontak, warna kabelnya itu merah ya, strip hitam itu sebagai arus inputnya kunci kontak, dan ini harus ada standby di sini ya, 12 volt. Nah, ini kita cek. Nah, ini tidak ada standby arus listriknya ya. Jadi ini penyebab utama sehingga kelistrikan mati total ya. Jadi tidak adanya aliran listrik yang masuk ke kunci kontak ya, seperti itu kawan-kawan. Jadi di sini ada kemungkinan bahwa kabel output dari ECU yang masuk ke kunci kontak itu putus ya, ada kemungkinan putus. Tapi untuk memastikan bahwa adanya putus kabel, kita harus mengecek dulu outputnya dari sini ya. Jadi nanti kita akan tancapkan jarum pentul untuk mengecek apakah ada arus listrik yang keluar dari kabel warna merah strip hitam ya. Jadi kita tidak langsung memvonis bahwa kabelnya rusak ya. Nah, untuk kabel pinnya ya, untuk kabel pinnya dia berada di pin 13 ya, pin 13. Jadi untuk kabel output dari ECM yang menuju ke kunci kontak itu berada di pin 13 ya. Nah, untuk menghitungnya ya, dari kabel warna hijau ini itu pin 1 sampai ujung di sini itu pin 11. Terus nanti hitungnya lagi pin 12. Nah, ini di sini posisi kabel pin 13-nya ya. Yang ini ya. Ya, mungkin teman-teman atau kawan-kawan tidak terlalu lihat warna kabelnya. Yang pasnya jadi di sini perlu saya tekankan ya, untuk melakukan pengecekan itu harus ditahu pin-pin outputnya setiap ECU ya, agar tidak salah melakukan pemeriksaan. Dan ini kita cek dulu ya, apakah ada arus outputnya. Nah, ini ada ya. Berarti ECM-nya ini ya bisa dikategorikan masih aman ya, tidak rusak, karena ini masih mengeluarkan arus outputnya untuk menuju ke kunci kontak. Nah, di sini kawan-kawan sudah bisa kita simpulkan bahwa kabel yang menuju ke kunci kontak kabel warna merah strip hitam ini putus. Nah, jadi sekarang kita akan melakukan pemeriksaan kira-kira di mana titik putusnya ya. Nah, untuk ini kita akan menentukan titik-titik tertentu di mana yang harus kita buka isolatornya. Ya, jadi untuk titik ini di sini nantinya kita akan kupas di sini. Nah, ini terus di bagian bawah nantinya juga kita akan kupas sampai di atas ini ya, seperti itu kawan-kawan. Jadi nantinya kita tidak akan langsung mengkupas atau membuka isolatornya secara keseluruhan ya. Jadi kita akan membuka hanya bagian-bagian tertentu saja, seperti itu kawan-kawan. Coba supaya pekerjaannya itu lebih rapi ya. Jadi tidak semua ya, kabel bodi harus dibuka isolasinya atau isolatornya ya, seperti itu. Nah, ini dia isolasinya kita sudah bongkar, dan sekarang kita mau mengecek ya arus listrik yang ngalir ke kabel ini. Nah, apakah ada aliran sampai di sini atau tidak ada. Nah, sekarang kita tancapkan jarum pentul, dan kita akan menggunakan obin tes ya, apakah ada aliran listrik atau tidak ada, seperti itu kawan-kawan.
Oke, kita tancapkan. Nah, jadi untuk sampai di sini ya masih ada aliran listriknya ya. Berarti aman ya sampai di sini karena ini oven testnya menyala seperti itu kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan mengupas lagi di bagian bawah, bagian sini ya. Ini nanti kita akan kupas juga apakah yang nantinya masih ada aliran listriknya sampai di situ tidak ya. Jadi ini kita sudah kupas. Sekarang kita mau mengecek lagi ya seperti pertama tadi ya. Kita tancapkan jarum pentolnya. Nah, ini ada juga aliran listriknya. Jadi nantinya kita akan kupas lagi di bagian atasnya seperti itu kawan-kawan. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya nanti di part kedua ya. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.